saya berdosa Ustadz melawan mertua saya atau yang mencampuri rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Hola netizen yang tercinta. Viral di media sosial seorang wanita yang menangis karena ditalak oleh sang suami. Wanita yang diketahui bernama Azaria Seri Nur Syafa tersebut curhat saat mengikuti kajian bersama Ustadz Hanan Attaqi. Sontak curhatan Sherin itu viral di media sosial. Bagaimana tidak, ia sampai cekcok dengan ibu mertuanya dan suaminya memilih untuk menalaknya. Tidak hanya peserta kajian saja yang terenyuh dengan cerita Sherin, bahkan Ustadz Hanan Attaqi pun sampai menangis. Sherin Nur Syafa adalah wanita dari Tangerang. Video Sherin Nur Syafa bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi membuat publik terenyuh. Melalui program dakwah Ustadz Hanan Attaqi, Sherin Nur Syafa menghadiri acara tersebut dan ingin bertanya atas keluh kesah yang diderita selama ini. Namun sebelum bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi, Sherin Nur Syafa sempat bercerita terlebih dulu atas perjalanan hidup yang ia jalani. Sherin Nur Syafa curhat bahwa suaminya lebih memilih ibunya. Ia pun bertanya apakah dosa jika seorang menantu melawan mertua. Setelah menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah, keduanya akhirnya bisa menikah pada 2 Juli 2022. Namun selama masa pernikahan berlangsung, hubungan keduanya tetap saja tidak mendapatkan restu atau ridho dari orang tua suaminya. Sehingga sampai pada akhirnya Sherin Nur Syafa dijatuhi talak oleh sang suami. Sontak para hadirin yang mendengar pertanyaan dari perempuan yang berasal dari Tangerang ini membuat hati terenyuh dan merasakan sakit hati. Bahkan Ustadz Hanan Attaqi sempat meneteskan air mata ketika mendapat pertanyaan tersebut. Saya bertanya, saya bukan orang yang baik, saya masih fakir ilmu juga, saya bukan manusia yang baik ya di sini. Saya di latar belakangi saya ini anak broken home. Saya didiagnosa bipolar tipe 2, sampai pernah dirawat di Bandung itu di salah satu panti rehabilitasi mental. Saya tuh 2015 pernah komunikasi dengan seorang laki-laki yang menurut saya dia adalah laki-laki yang soleh. Kenapa saya memandang dia soleh? Karena dia taat kepada kedua orang tuanya, membiayai kedua orang tuanya, sayang kepada saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia itu ketemu sama saya di 2021. Terus dia datang ke ibu saya 3 bulan kami saling mengenal. Dia datang ke ibu saya melamar, dan pada saat itu dia bilang seperti cerita Ustadz Hanan, suami saya tidak memiliki apa-apa Ustadz. Dia datang hanya ingin melamar saya untuk menunjukkan keseriusannya. Dia melamar saya, akhirnya proses perjalanan itu sampai kepada lamaran, terus saya menikah, dan saya sempat batal menikah Ustadz di 2 Februari 2022. Qadarullah, setelah saya batal menikah, saya datang ke Masjid Al-Latif. Saya menangis, saya qiyamul lail. Di 10 malam terakhir saya berdoa menyebut nama laki-laki yang menjadi suami saya. Dan qadarullah 2 Juli 2022 saya menikah dengan dia. Saya minta dihadirkan seorang anak di antara kami, anak laki-laki yang sekarang saya beri nama Ahmar Gaza Hairuman. Kenapa saya beri nama Ahmar Gaza? Karena anak ini adalah sumber kekuatan saya. Ketika orang tuanya tidak merestui hubungan kami, tidak mendukung, batal sampai akhirnya kami menikah, anak inilah sumber kekuatan saya dan suami. Tapi Ustadz, 16 Juni kemarin jatuh talak itu kepada saya. Saya baru selesai masa idah, jatuh talak itu kepada saya Ustadz. Di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Sekarang usia anak saya 8 bulan. Awal mulanya karena saya cocok dengan mertua saya. Saya selama ini sudah berusaha untuk berlapang dada. Saya mengerti dengan kondisi finansial keluarga suami saya. Saya meridoi suami saya memberi nafkah ke keluarganya tanpa memberi nafkah ke saya, istilahnya. Saya meridoi itu, tapi jatuh juga talak itu Ustadz. Saya di sini mau bertanya Ustadz,
apakah saya berdosa Ustadz melawan mertua saya atau yang mencampuri rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya? Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya. Ustadz mungkin agak berlebihan ya, tapi saya tuh ketika Ustadz mengadakan sharing ini, saya tuh udah daftar di beberapa kota, tapi saya nggak dibalas-balas sama admin. Sampai akhirnya dibalas, Ustadz saya tuh cukup pengen tanya, pengen ketemu apakah rumah tangga saya ini harus berakhir seperti ini. Sedangkan anak saya tuh sekarang jadi lebih emosional, tantrum karena udah jarang ketemu sama abinya kan. Tapi saya tetap ngebuka komunikasi, saya berusaha untuk co-parenting bareng sama mantan suami saya karena saya memikirkan anak saya. Saya juga Sontak, kisah ini pun langsung menjadi sorotan publik dan dibanjiri komentar oleh netizen yang budiman. Tidak sedikit yang memberikan dukungan atas kejadian yang dialami oleh perempuan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Video ini pasti dari kemarin seliweran di FYP kalian. Ada Mbak Azarin yang lagi bertanya sama Ustadz Hanan dalam sebuah pengajian atau kajian gitu. Bertanya dan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Jujur, gue rasa semua orang di dalam ruangan itu akan tertarik dengan ceritanya Mbak Azarin. Karena menurut gue banyak yang relate, atau minimal kalau nggak relate pasti memiliki rasa simpati dan empati terhadap kisahnya Mbak Azarin. Soalnya ini udah menyangkut anak juga. Gue coba simpulkan sesingkat mungkin biar kita bisa petik intinya. Jadi intinya Mbak Azarin ini cerita dia menikah dengan seorang laki-laki yang dalam perjalanan pernikahannya suaminya ini jauh lebih memilih ibunya. Dari mulai hal nafkah, terus dari mulai apapun itu pokoknya lebih mengutamakan ibu dibanding istri dan anaknya. Sampai akhirnya di titik Mbak Azarin merasa kayak gue udah cukup banyak legowo nih, daripada nanti gue nambah dosa, mendingan gue memilih untuk bercerai aja. Lalu dalam sesi tanya jawab itu akhirnya Mbak Azarin itu bercerita dan bertanya, sebenarnya di mata agama, ini kan langsung kepada pakar ya atau kepada ustadz gitu, gimana sih tanggapannya tentang seorang laki-laki yang dalam pernikahan lebih mengutamakan ibunya daripada istrinya? Sebenarnya menurut aturan agamanya tuh gimana sih? Dosakah kayak gitu? Apalagi sampai menelantarkan anak. Dan sebenarnya Mbak Azarin tuh sama sekali tidak berniat untuk memviralkan kisahnya. Cuma seperti kasus yang di KRL kemarin, orang-orang itu punya kemampuan untuk merekam pertanyaan tersebut karena menyentuh hati orang-orang yang mendengar di dalam satu ballroom. Bisa gue bilang antara relate, empati, atau simpati juga sama apa yang menimpa sama Mbak Azarin. Kalau katanya orang zaman dulu, dilalah tiba-tiba viral, jedar meledak. Dan ternyata tanggapan netizen itu lebih kayak sanksi sama perilaku suami dan ibunya. Banyak yang ngomong kayak, balik lagi sama ibunya, lo nikahin aja ibunya. Apakah salah memilih orang tua ketimbang istri? Terus dari kisah ini yang paling jenaka tuh respon suaminya. Tiba-tiba dia update di social medianya, nge-tag Mbak Azarin minta klarifikasi dan penjelasan. Karena apa yang dilakukan Mbak Azarin ini membuat dampak buruk pada keluarganya. Jadi dianggap sebelah mata, diteror, terus belum lagi kecaman silaturahmi netizen, you know, dan lain sebagainya. Jadi Mbak Azarin jadi disalahin. Pan, gini dulu ya Mas Dani ya, ini tunggu dulu nih. Mbak Azarin itu kan nanya pakai mic sebelum menangis itu dari isi hatinya dia, kagak pakai HP begini. Terus gue tengok itu yang ngevideoin tuh jauh banget dari Mbak Azarin. Jadi gue yakin banget itu bukan temennya atau akal-akalannya Mbak Azarin sengaja viralin elu. Terus satu lagi nih masnya, Mbak Azarin sama sekali tidak mention nama Anda. Jadi kalau Anda tidak muncul di permukaan bumi ini, tidak akan ada yang tahu se-Indonesia Raya bahwa Anda adalah mantan suaminya. Lagian gini ya, kalau misalnya lu tanya, ya tapi kan orang-orang tahu lah, gue kan punya temen.
orang-orang bakalan nge kalau Azarin itu adalah mantan istri gue harus menjaga nama baik gue. Bener, tapi minimal itu kan skupnya kecil nih. Dengan lu bikin klarifikasi, orang-orang kan jadi mention. Gue aja jadi tahu, lu aja siapa gue kagak kenal. Jadi dari segini nih circle jadi gede. Hati-hati kena mental, Pak. Terus nih ya, gue cuma pengen ngomong, tapi bukan sama masnya nih. Gue cuma mau ngomong sama teman-teman gue di TikTok, sama diri gue sendiri sebagai ibu dan juga anak gue kelak. Gue tuh cuma berdoa nanti kalau gue sudah di masa atau di musim anak gue menikah, punya suami dengan pilihannya dia sendiri, mudah-mudahan sih direstuin gue gitu ya, sama suami gue juga. Gue akan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya atas pilihan dia. Karena at the end of story, ketika kita menikah itu memang udah tertulis jelas ya, ini kalau di Alkitab, kita itu harus meninggalkan orang tua kita dan bersatu dengan suami atau istri kita. Kalau ditanya menurut POV gue, yang pertama ya pasti istri dan anaknya dulu. Tapi ingat, bukan maksudnya meninggalkan kurang ajar dan tidak peduli sama orang tua, enggak. Tapi orang tuanya juga harus ngerti ya, Mbuh, jangan dikasih tuntutan. Apalagi sampai dia ngomongin gini, lo pilih gue ibu atau istri lo yang baru lo temuin. Kayak gak usah kompor gitu, biasa aja. Maaf ya, aku gak tahu namanya Mbak Azari atau Mbak Azarin, punten banget. Tapi satu hal, gue yakin banget sebenarnya niatan mbaknya datang ke kajian atau pengajian ini agar mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban, agar lebih ikhlas menerima keadaan, lebih bahagia gitu ya, lebih bisa mawas diri dengan keadaan, agar mbak sebagai ibu itu bisa lebih bahagia, lebih waras juga secara otak. Gue tahu banget jadi ibu gak mudah gitu ya, untuk membesarkan anak dengan keadaan yang lebih netral gitu dan positif pastinya. Tapi malah jadi sebaliknya. Semoga cepat dapat solusinya ya mbak, semangat terus, pasti bisa. Anak mbak lebih butuh ibu yang bahagia dan sehat. Semangat mbak. Dari Mbak Sherin, gue belajar definisi berdirilah tempat di mana kamu dihargai bukan hanya dibutuhkan. Ya betul. Kenapa banyak rumah tangga yang hancur itu dari orang dalam? Ya karena apa? Orang tuanya ikut campur. Terlebih lagi tentang nafkah. Gini ya, setahu gue yang gue pelajari ini ya. Mohon maaf aja kalau gue soto ya. Anak laki-laki itu adalah tanggung jawab ibunya seumur hidupnya. Tanggung jawab artinya ketika anak laki-lakinya itu gak bisa menafkahi anak istrinya, ibunya itu wajib menafkahi anak istrinya. Jadi bukannya malah mohon maaf bukannya malah minta gitu. Kalau emang berlebihan, iya dikasih, tapi nafkahi istrinya dulu, penuhi dulu kebutuhan istri dan anak-anaknya, baru dikasih tuh orang tuanya. Itu yang benar. Jadi jangan dibalik, orang tuanya dulu baru istrinya, nggak bisa ya, kecuali lu masih bujangan, baru lu utamakan orang tua lu daripada pacar lu. Iya itu bener. Tapi kalau misalkan di rumah tangga udah beda lagi ya. Di ijab kabul itu lu tuh udah perjanjian sama orang tuanya bakal menafkahi anak istri lu nantinya. Nah itu lu tanggung jawab di situ, Wak. Paham gak sih? Lu jadi laki bukan jadi penengah, malah jadi belain sepihak. Sekali lagi ya, istri itu ketika lu gak bela depan keluarga lu, itu runtuh, hancur dunianya. Jadi dia mau berpegangan sama siapa? Dia mau jadiin bentengnya itu siapa kalau bukan lu sebagai suami? Rumah tangga itu hancur bukan cuma gara-gara orang ketiga ya, bukan cuma gara-gara pergaulan, tapi itu kebanyakan dari orang dalam ya gitu. Gue pun nanti kalau misalkan jadi mertua ya, gue mau jadi mertua tuh yang humble, mertua yang enak diajak ngobrol, menantu gue gak segen sama gue ya. Gimana caranya gue bikin dia nyaman lah pokoknya. Karena apa, sekali lagi, kalau anak laki-laki itu udah nikahin perempuan, otomatis tuh orang tuanya tuh lepas tanggung jawab. Artiannya tuh lu nih sekarang gantian jaga anak gue gitu, kasarannya kayak gitu. Jadi tolong dijagain. Ketika lu udah gak bisa jagain dia, udah lu bawa balik aja. Jadi menurut lu gak usah nikah lagi deh, kasihan nanti bini lu kesian lagi nanti kalau lu masih pilih kasih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih buat laki-laki, lu selesain sendirilah, nggak usah apa-apa dikit-dikit ngadu lu udah kayak anak SD dibully, tau nggak? Jangan, selesain sendiri berdua, nggak usah ikut campur tangan orang tua, tau nggak lu ya. Di situ kelihatan tuh kedewasaan laki-laki tuh. Jadi nggak usah alasan gue mau berbakti sama orang tua. Berbakti dalam hal apa dulu? Kalau misalkan lu nggak bisa penuhin kebutuhan istri lu dan anak lu, tapi lu penuhin kebutuhan orang tua lu, ya lu namanya lu bukan berbakti, tapi lu zolimin istri lu. Itu sih ya mas ya. Sedih kali pun kakak ini. Ya udah ya kak, biar ku bantu jawab aja lah ya. Apa perlu ku kawanin kakak cari dukun karu di Medan ini? Daripada sedih kali gitu kakak, ya kan? Yuklah kak,
Medan lah kak, yuk. Yang pertama buat mbaknya, sehat terus dan doa terbaik buat mbaknya, karena ini ramai banget di teman-teman gue juga banyak yang cerita-cerita juga. But video ini gue buat untuk cowok-cowok yang lo yatim piatu, ya sebenarnya itu privilege gitu ya, dimana ya lo nanti bisa banget menyayangi mertua lo atau orang tua dari istri lo juga. Dan buat calon istri gitu ya, ini jadi privilege juga kalau misalnya kamu punya calon yang udah gak punya orang tua, karena nanti bisa fokus ke orang tua kamu juga. So semangat buat anak yatim piatu.